Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada konten baca buku kali ini saya akan membaca sebuah majalah, yakni majalah Al-Furqan, menebar dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah, yakni nomor 87 edisi ke-6 tahun ke-8 1430 Hijriah atau 2009 Miladiah. Saya akan membacakan salah satu tema di buku ini yang ada di halaman 30 dan 31, yakni kaidah fikih. Apabila berkumpul dua ibadah yang satu jenis, maka dengan mengerjakan salah satunya sudah mencukupi untuk keduanya jika maksudnya sama. Makna kaidah. Maksud kaidah ini, apabila ada beberapa jenis ibadah yang sama bentuk dan mempunyai satu tujuan yang sama, maka dengan mengerjakan salah satu perbuatan saja bisa mewakili amal perbuatan lainnya jika diniatkan untuk semuanya. Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah mengungkapkan kaidah ini dalam qawaid beliau nomor 18 dengan lafaz, apabila ada dua ibadah yang satu jenis dan dikerjakan dalam satu waktu, sedangkan salah satunya bukan dikerjakan untuk mengqadha, juga bukan karena mengikuti ibadah lainnya yang satu waktu, maka dengan mengerjakan satu saja bisa mewakili lainnya. Kesimpulannya, yang bisa masuk dalam kaidah ini apabila memenuhi beberapa syarat. Pertama, keduanya satu jenis, misalkan sama-sama puasa, sholat, tawaf, atau lainnya. Dua, salah satunya bukan mengikuti yang lainnya. Oleh karena itu, sholat qobliyah subuh tidak bisa digabungkan dengan sholat subuh, karena sholat qobliyah mengikuti sholat wajibnya. Ketiga, keduanya dikerjakan dalam satu waktu. Empat, salah satunya bukan dikerjakan untuk mengqadha ibadah wajib yang pernah ditinggalkannya. Oleh karena itu, tidak boleh menggabungkan niat puasa Syawal dengan puasa qadha Ramadan. Ini adalah salah satu kaidah penting yang harus dipahami oleh seorang muslim, karena dengannya seseorang akan mendapatkan banyak pahala dengan satu amal perbuatan, sedangkan yang tidak memahaminya hanya akan mendapatkan satu pahala. Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di rahimahullah berkata, ini adalah salah satu nikmat Allah dan kemudahan darinya, karena satu amal perbuatan bisa mewakili banyak amal. Al-Qawaid halaman 73. Masalah ini secara umum masuk dalam keumuman hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung terhadap apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, maka dia akan mendapatkannya. Atau hijrahnya untuk seorang wanita, maka dia akan menikahinya. Maka hijrahnya itu tergantung pada apa yang dia niatkan hijrah untuknya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Contoh penerapan kaidah. Di antara permasalahan yang masuk dalam kaidah ini adalah: 1. Jika seseorang berwudu lalu masuk ke dalam masjid setelah azan zuhur misalnya,
maka disyariatkan baginya melakukan 3 sholat, yaitu sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid, dan qobliyah zuhur. Padahal tujuan, waktu, jenis, dan cara melakukannya satu. Maka dalam kondisi demikian orang tersebut boleh melakukan sholat 2 rakaat dengan 3 niat, dan insya Allah dia akan mendapatkan pahala 3 sholat. 2. Apabila seseorang mendapati beberapa hal yang membatalkan wudhu, misalnya dia kentut, lalu kencing, kemudian berak, maka cukup berwudhu sekali saja dan sudah mencukupi. 3. Serupa dengan di atas, kalau ada beberapa sebab yang mengharuskan dia mandi besar, misalnya mimpi basah pada hari Jumat, lalu jima bersetubuh dengan istrinya, kemudian akan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, maka cukup bagi dia untuk mandi sekali dengan 3 niat. Begitulah menurut mazhab yang rojih atau kuat di kalangan para ulama. Keempat, demikian pula dengan seseorang yang mempunyai hadas besar dan hadas kecil. Jika dia melakukan mandi saja, maka telah mencukupi untuk menghilangkan hadas besar maupun kecil. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mempunyai perincian yang bagus dalam masalah ini. Kata beliau, kaidah dalam masalah ini, apabila berkumpul beberapa hadas yang satu jenis, maka mungkin dia berniat untuk menghilangkan semua hadas, atau mungkin dia berniat menghilangkan sebagian hadas dan berniat tidak menghilangkan hadas lainnya. Dan kemungkinan ketiga, dia berniat menghilangkan sebagian hadas dan tidak ingat atau lupa sebagian hadas lainnya. Jika dia berniat untuk semuanya, maka semua hadasnya hilang dengan satu wudhu. Misalnya, seseorang makan daging unta, tidur, berak, kencing, dan kentut. Kalau dia berwudhu sekali dengan meniatkan untuk semuanya, maka semua hadasnya hilang. Jika dia berwudhu berniat untuk menghilangkan hadas kentut tanpa ingat hadas lainnya, maka menurut pendapat yang sahih sudah mencukupi untuk semuanya. Namun jika dia berwudhu dengan niat untuk menghilangkan hadas kentut saja dan berniat untuk tidak menghilangkan yang lainnya, maka mazhab Ahmad mengatakan bahwa wudhu ini hanya menghilangkan hadas kentut saja, bukan lainnya. Sedangkan dalam mazhab lainnya, wudhu ini cukup untuk menghilangkan semua hadas. Dan yang sahih ialah mazhab kedua. Lihat ta'liq beliau pada Qawaid Ibnu Rajab halaman 107 dengan sedikit perubahan. Kelima, jika seseorang lupa beberapa kali dalam satu sholat, cukup baginya untuk sujud sahwi sekali saja. Yang keenam, jika ada seseorang yang mendengarkan 2 ayat sajadah secara berbarengan, cukup baginya sujud tilawah sekali saja. Yang ketujuh, dan masalah-masalah lainnya yang mirip bisa dikiaskan dengannya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.